Ini menarik kenapa Mirhan Suarso. Karena Mirhan Suarso mampu mengubah klub murah nih, Como, dari dibeli dengan harga 800 ribu, sekitar 800 ribu, 850 ribu. Ini gak jelas, the googlingnya dapetnya masih range tuh. Antara 800 ribu, 850 ribu euro tentu saja. Gak mungkin rupiah, karena kalau rupiah, NJ Mania yang jadi produser di situ beli 7 dah. Itu seharga segitu, dan sekarang tim itu nilainya melonjak tinggi. Dulu pernah ada cerita, ada trial di Auxerre. Rocky Putra ikut. Rocky Putra umur 26 waktu itu. Dia gak masuk tim Auxerre. Karena dia kalah bersaing dari Tarabigo West yang back. Yang back dan umur masih 20 waktu itu. Kenapa dia kalah? Cuma karena di usia 26 nilai dia akan turun tuh pelan-pelan. Sementara nilai Tarabigo West pelan-pelan akan naik. Jadi perhitungannya bisnis aja. Terus ada pertanyaan juga nih. Pertanyaan dari NJ Mania. NJ Mania duduk ke sana. Kerjanya ngasih pertanyaan terus emang. Kenapa representasi investor Indonesia justru sangat terlihat di klub Italia? Ya iyalah lebih untung. Ini kan bisnis men. Jadi kita kan ngelihatnya pasti denger lah. Hampir semua pemilik klub Liga Indonesia isi curhat. Rugi nih, rugi. Rugi sekian puluh M lah, sekian puluh M lah. Bisnis rugi lah. Cuma kalau gue bayangin rugi melulu berarti dia kaya banget ya. Jadi kalau ini memang bukan project rugi. Tapi Como ini adalah apa ya, klub yang dibikin untuk bergerak secara bisnis. Kita akan bicarakan klub Eropa yang hari ini paling sering dibahas di Indonesia. Tapi sebelumnya kita ngomongin dulu nih. Timnas futsal terbang ke Spanyol. Senin kemarin nih, sekarang tanggal 12, 2 hari lalu tanggal 10 pergi ke Spanyol untuk melakukan pemusatan latihan. Gue sih menduga mereka lagi janjian sama tim nasional padel karena lagi pada latihan juga di sana buat Asian Games. Kalau timnas futsal pasti latihannya buat kejuaraan yang lain. Gak mungkin buat kejuaraan padel. Gitu. Lalu ada berita apa lagi nih, Ben? Berita 2. Persija katanya mau tambah 3 pemain lagi. Ada pemain import, ada pemain naturalisasi. Bener Tom. Ini bener. Coba tanya dong sama ini supporter Persitara tuh, NJ Mania. NJ Mania tuh produser gua. Ya tinggal di Priok soalnya. Ntar gue fotoin, ntar gue kasih tahu di sini nih. Kalau lo mau incer boleh. Gitu. Ini akan ada 3 pemain tambahan. Pemain naturalisasinya Joey Pelopesi. Insya Allah Justin Hapner. Ya. Insya Allah ini nih Pascal Stroik. Ya. Motivasi naturalisasi dulu gitu. Lalu kemudian pemain asingnya ini menurut dugaan gue ya, walaupun masih tetap insya Allah Ferran Torres. Kan lagi liburan. Langsung ya dia suka pantai, janjian Bali. Kalau enggak kalau Bali pantai situ, pantai putih di Ancol. Kita kasih pantai apa tuh? Kurang pantai apa juga? Dia punya 12 bulan musim panas. Kalau di Spanyol kan enggak. Coba Ferran Torres. Kan butuh penyerang nih. Lalu Endrick balik lagi ke Real Madrid. Akan dipinjamkan ke Persija. Insya Allah gitu. Gue tidak bilang here we go. Karena itu bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia bukan here we go. Tapi nah ini dia nih. Gitu kira-kira. Ini NJ Mania nanya nih, kenapa nggak manfaatin pemain yang ada aja? Emang gak yakin banget sama kualitas pemain yang ada? Persija banyak duit ya udahlah, beli dulu yang penting, dipakai belakangan gitu. Oleh Romeni kalau perlu diangkut ke sini. Romeni juga bisa jadi tuh. Michael Becker nggak mau Michael Becker. Hah? Becker. Michael Becker nggak bisa, Michael Becker ketinggian. Suruh main basket aja di sini. Michael Becker nanti masih usia pembinaan, masih main di kampus di sana, di BINUS kan ya? BINUS International University di Kolombia. Gitu. Hah? Di Unpam. Unpam. Ayo Unpam. Sekarang kita akan cerita nih klub kebanggaan orang Indonesia. Klub yang kemudian digadang-gadang nih karena PSSI kemarin habis kongres luar biasa. Terus katanya kan pemilihan ketua PSSI akan terjadi tahun 2027. Juli itu kalau nggak salah. Dan lagi rame nih. Siapa aja calonnya. Ada yang bilang Dudung. Dudung tuh
tentara kan ya kalau nggak salah. Terus ada AHY, AHY itu Agus hanya apa ya? Yudhoyono lah pokoknya hanya. Lalu kemudian tentu saja Erick Thohir. Ini menarik kenapa Mirawan Suarso. Karena Mirawan Suarso mampu mengubah klub murah nih, Como, dari dibeli dengan harga 800 ribu, sekitar 800 ribu, 850 ribu. Ini gak jelas, the googlingnya dapetnya masih range tuh. Antara 800 ribu, 850 ribu euro tentu saja. Gak mungkin rupiah, karena kalau rupiah, NJ Mania yang jadi produser di situ beli 7 dah. Itu seharga segitu, dan sekarang tim itu nilainya melonjak tinggi. Strategi dagangnya luar biasa, keren. Gue udah denger lama Como, tapi gue lebih tahu Como itu dulu danaunya. Danaunya kan terkenal. Kalau nggak salah ini stadion, belum pernah sih ke sana. Ini stadion, ini danau gitu. Jadi keren. Ya kalau keren pemandangan, stadionnya Lukas NMB di Papua juga keren. Dari stadion lihat laut. Kieraha yang di Ternate itu lihat laut, lihat gunung. Kurang gagah apa. Tapi Como karena ada di Itali, lalu di kita bilang Como pemandangannya indah gitu. Karena kita kan senangnya jauh-jauh. Jadi ya Como itu dulu itu kota wisata sama kayak Venezia. Nah, sekarang tim yang udah lahir tahun 1907. Nah itu tua tuh. Dulu ini tahun 2017 mereka berantakan nih secara finansial. Turun ke seri D. Sampai 2019 datang grup Jarum lewat Sen Entertainment. Itu kalau nggak salah dipakai buat ini kan. Buat apa? Buat breeding, mengembangbiakan Garuda Select tuh waktu itu. Itu datang Sen Entertainment untuk bikin reality show bla 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 ke Como ini. Dibeli dengan harga yang murah dari seri D. Ini hampir sama dengan ceritanya Wrexham dibeli sama Ryan Reynolds dan George Maloney sih sebetulnya. Dari kasta kelima Inggris sekarang udah naik terus tuh tiap musim. Ini juga sama. Hari ini mereka udah ada di Champions. Nah gitu. Nah pertanyaannya nih. Jarum beli apa sih di Como? Gue tadi sempet nanya. Ada asetnya kali. Karena kan stadion, tapi pasti bukan stadion. Karena stadion di Italia kan klub yang punya itu kalau nggak salah cuma Juventus. Tadi ada cerita katanya Atalanta. Yang mungkin di Bergamo ada stadion dimiliki oleh klub Atalanta. Pasti Juventus. Como nggak punya stadion. Stadion punya Pemda. Kalaupun mereka punya hak pengelolaan misalnya 10, 20, 30 tahun, tetap aja itu punya Pemda. Belum tentu bisa jadi bagian hak jual. Ini udah ada nih sekarang, tercatat. Ya ada beberapa nih ternyata. Ada Atalanta, ada Udinese, ada Sassuolo, Frosinone, Cremonese, dan apa nih, Albino Leve. Ya beberapa klub memang punya aset. Kan dalam usaha kayak sepak bola gini, ketika klub gak punya aset, minimal mereka punya stadion. Atau minimal punya apa ya, punya hotel gitu. Chelsea tuh punya hotel tuh, punya bar. Jadi kalau misalnya ada transaksi jual beli, itu asetnya kejual semua. Como punya apa? Gak kelihatan nih. Hampir tidak ada aset fisik berharga yang tersisa. Tapi ada satu hal yang di sana itu dihargai gitu. Dan secara hukum nilainya sama tingginya dengan aset-aset fisik. Kalau di Indonesia kan gini nih, lu beli klub. Lu katakan beli klub apalah misalnya. Klub A gitu, gue mau ngomong klub ini ntar supporternya ngamuk-ngamuk lagi. Klub A, pemainnya kontraknya rata-rata cuma 1 musim. Berarti musim selanjutnya tidak ada pemain. Habis gitu stadion pasti gak punya. Mes, kontrak. Fasilitas latihan, nyewa. Jadi kan gak ada apa-apa. Nah Como juga katanya gak punya itu. Fasilitas latihan mungkin punya sendiri ya. Mungkin jadi bisa dibeli. Tapi kan ada hal yang setara fisik yang mereka punya. Mereka punya, ini ada gak? Ini fasilitas latihan punya siapa? Harusnya punya sendiri sih. Ya katakan enggak lah. Tapi ada hal non fisik yang dihargai tinggi di situ. Yaitu hak cipta. Jadi kekayaan hak ciptanya Como itu, merek Como, walaupun dia ada di seri D, nilai cuma sekian. Begitu dikomersilkan, itu jadi duit semua. Dan kemudian strategi dagangnya itu keren. Karena mereka, akademinya diaktifkan. Mereka tahu kapan mengambil pemain yang murah, menjual di harga yang lebih mahal. Yang bahkan kalau di hari ini beberapa pemain mereka nggak jual gitu aja tuh.
beberapa pemain mereka tahan supaya nunggu harganya lebih naik lagi. Strategi kayak gitu. Dulu sempat ribut-ribut, kenapa Hasan Yahya, ini nama dia setelah berubah ya, setelah main di Indonesia. Nama lengkapnya Tom Hasan Yahya, Tom Haye. Nama Haye. Hasan Yahya kan Haye itu? Iya. Tom Haye itu pemain sebagus dia yang dijuluki profesor, itu kenapa kok nggak main ke Como? Gitu. Kenapa nggak main ke Como? Jadi ada beberapa versi. Versi yang paling populer di sini adalah Hasan Yahya. Haye tidak memenuhi itu standarnya Como. Jadi, tapi menurut gue emang iya. Kalau Haye memenuhi standarnya Como, dia punya klub harusnya waktu itu. Kalau nggak salah dia lagi nggak punya klub tuh. Maka kemudian dia pindahlah ke Indonesia. Si profesor itu, jadi dosen di Indonesia. Karena kan di sana profesor. Jadi Como memang tidak punya kebijakan untuk bawa pemain dari Indonesia mau naturalisasi atau apapun ke situ. Karena mereka adalah sebuah perusahaan bisnis. Dan juga kan ada batasan pemain asing pasti. Pemain Indonesia, ini secara aturan hukum ya, nggak tahu kalau dilanggar. Secara aturan hukum, paspor kan cuma satu orang Indonesia. Artinya orang-orang ini paspornya paspor Indonesia. Mereka lebih mementingkan pasti, kalau nggak salah gue dengar di sebuah wawancara, dan secara umum di Eropa memang. Mereka mementingkan bakat dari Afrika yang secara potensi bisa dibina dari muda. Dan secara investasi, si Tom Haye udah habis kan. Dulu pernah ada cerita, ada trial di Auxerre. Rocky Putra ikut. Rocky Putra umur 26 waktu itu. Dia nggak masuk tim Auxerre. Karena dia kalah bersaing dari Tarabigo West yang back. Yang back dan umur masih 20 waktu itu. Kenapa dia kalah? Cuma karena di usia 26 nilai dia akan turun tuh pelan-pelan. Sementara nilai Tarabigo West pelan-pelan akan naik. Jadi perhitungannya bisnis aja. Rocky Putra ditawarkan main di Liga 2, di Ligue 2. Ligue 2 itu Liga 2. Dia itu 2. Tapi dia gak mau, terus dia milih pulang waktu itu. Atau mungkin kayaknya dia kemudian nyesel deh. Karena setiap kali ada tawaran ke Hong Kong atau manapun dia pergi terus. Jadi ada hitungan itunya. Kalau tahu Federico Barba, sebelum Barba itu ternyata adalah barudak Bandung. Dia itu main juga di Como. Pernah main di Como kan? Baba, dia pernah main di Como. Jadi ada aturan-aturan yang kita kayaknya nggak gampangin aja. Kayak Lionel Messi main di Spanyol, emang dia pakai visa, pakai paspor Argentina? Ya kagak lah, pakai paspor Spanyol itu orang. Deco yang katanya naturalisasi itu dari Brazil, dia main di Portugal, lalu kemudian dia ke Barcelona. Apakah dia pakai paspor Brazil? Ya kagak dong, cuy. Dia pakai paspor Portugal. Karena kan mereka punya 2 warga negaraan. Kan kalian juga tahu kalau paspor kita cukup lemah. Timor Leste di atas kita loh. Karena Timor Leste itu orang Timor Leste hampir pasti punya paspor Portugal. Dan paspor Timor Leste sendiri itu bisa dengan gampangnya pergi kemana-mana di Eropa. Gitu. Sudah pertanyaan dari Beben Uganda. Beben Uganda diam-diam aja kenapa ada pertanyaan di sini. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra itu beli City. 3 pemain Thailand itu bisa main di City, dikenalkan. Tapi Enjemania kepasang gak tuh? Gak pasang kan? Terasil Dangda ya salah satu ya? Tapi foto bareng dia. Foto bareng ada. Rame-rame banget itu. Tapi ketinggalan lah inilah. Dulu waktu lagi Sampdoria sahamnya dipunyain sama ini Nurwan Bakri. Itu ada satu klub ABG main di sana. Dan kemudian waktu itu ada Kurnia Sandi, ada siapa namanya? Ada Kurnia Sandi, ada Kurniawan yang sempat ada di klub itu. Kurniawan lalu pindah ke Lucerne. Terus nggak cocok kali perilaku, apa salah gaul gitu. Akhirnya malah pindah ke sini. Kurnia Sandi susah dapat tempat. Bima Sakti kalau nggak salah nggak betah. Eko Purjanto seingat gue cedera, makanya dia harus pulang. Jadi dulu Portsmouth apa Leicester ya? Perlu cek deh tuh. Itu pernah ada trial tuh, kalau ingat ada Maldini Pali salah satunya. Nah itu saat itu, kayak kalau nggak salah Leicester deh. Klub itu waktu itu dimiliki berdua tuh, si Thailand itu. Karena gue ingat Thailand ya. Dan Panirwan Bakri itu. Jadi dia karena ada waktu itu, gue lupa lah. Pokoknya klub itu dimiliki orang kita, makanya ada 3 pemain Indonesia pergi ke sana dan kemudian melakukan trial. Gitu. Di Leicester kan? Leicester. Kelihatan banget dia dari Depok.
Leicester, Inggris nih, Inggris. Nah, jadi emang program seperti itu biasa dilakukan. Taksin sengaja bawa Terasil Dangda, Sempak Semrawut, Cucut Cumaret itu di Manchester City dan diperkenalkan sebagai pemain dicoba. Waktu itu mereka sempat punya kontrak tapi terus gak jalan panjang karena ya mungkin standarnya gak dapet aja. Sama persis seperti Maldini Paldi dan kawan-kawan, ada 3 atau 5 orang gitu yang kemudian gak cocok. Yang gue inget waktu itu dari beritanya itu, jadi tim scoutingnya Leicester tuh bilang kalau pemain-pemain Indonesia tuh, pemain muda Indonesia umur U17 itu fitnessnya gak bagus, ototnya kurang oke, terus entah kenapa fisik maksudnya kemampuan ini endurance-nya itu kurang terlatih. Karena di umur 16-17 tahun harusnya mereka cukup terlatih. Itu kira-kira. Nah lalu kemudian, ini nih ada alasannya. Bisa aja NJ Mania hari ini. Kenapa Terasil Dana? Sure suka sama Kiat Prawut Saweyo. Bukan Sempak Semrawut tuh, bener aja. Sure suka itu inget tuh. Jadi di Inggris itu ada aturan kalau untuk main di liga mereka terus 70 besar dunia ya kalau gak salah ya. Nah ya 17 besar tuh. 70 besar FIFA. Di bawah itu work permit-nya susah. Ini sama kejadian kayak Dean James kemarin, paralel tuh bentuknya beda. Dean James itu punya paspor Indonesia, jadi pemain asing di Eredivisie. Pemain asing gajinya harusnya gak segitu, lebih gede lagi, makanya jadi masalah. Makanya kita lihatnya Dean James masih main kan nih di timnas kita besok. Kata netizen yang bilang kemarin timnas B sih dia akan main, tapi kita lihat aja nanti. Lalu kemudian karena persoalan ini makanya nggak masuk. City itu juga unik sih sebenarnya. Dulu City itu pernah ngincer Nashat Akram habis Piala Asia 2007. Nashat Akram tuh main Irak, mainnya bagus banget, nggak bisa masuk juga gara-gara Irak di luar 70 besar dunia. Jadi kan udah tahu kan, kalau misalnya Komo punya aturan 70 besar dunia, satu pun Indonesia gak ada yang layak masuk. Walaupun misalnya nih si Kylian Mbappe ternyata ada aturan Indonesia gitu, tetap aja gak bisa masuk karena 70 besar dunia. Dia bisa kalau dia begitu bergunanya buat tim. Oh ya Kylian Mbappe jadi bisa sih, karena kan dia pasti berguna banget buat tim kan. Gak main jadi cadangan. Gue bukan mengecilkan ya, tapi memang kan kalau kita lihat nih, materi pemainnya Komo memang materi yang bagus gitu. Terus ada pertanyaan juga nih, pertanyaan dari NJ Mania. NJ Mania yang duduk ke sana. Kerjanya ngasih pertanyaan terus emang. Kenapa representasi investor Indonesia justru sangat terlihat di klub Italia? Ya iyalah lebih untung. Ini kan bisnis men. Jadi kita kan ngelihatnya pasti denger lah. Hampir semua pemilik klub Liga Indonesia isi curhat. Rugi nih, rugi sekian puluh M lah, bisnis rugi lah. Cuma kalau gue bayangin rugi melulu berarti dia kaya banget ya. Jadi kalau ini memang bukan proyek rugi, tapi Komo ini adalah klub yang dibikin untuk bergerak secara bisnis. Mereka bisa bikin collab fashion gitu misalnya. Itu ada paket ada paket wisata disatukan. Sekarang Bali United mungkin punya nih, tapi Bali United gue nggak tahu apakah mereka punya paket wisata atau enggak. Bali loh itu. Yang pasti Persija gue nggak tahu karena orang Jakarta kalau ditanya kalau ada temen gue lo ke Jakarta dijak mana ya pada suka bingung. Iya, apalagi supporternya itu tuh Bekasi TFC. Temen gue dari Bintaro ke Bekasi aja gue bingung mau ke toko oleh-olehnya di mana, kan nggak ngerti. Karena dia dari Bekasi ke Bintaro melewati 3 rest area katanya. Tapi ya begitu, programnya tidak dibikin. Harusnya klub sepak bola itu bisa menciptakan pariwisata di tempat itu. Ya kayak itu tadi. Ada misalnya paket, misalnya yang gampang lah kalau Persija. Kalau Persija tur kota Jakarta, ngeliat kota tua, ngeliat gedung yang tinggi itu tuh, Sky apa tuh yang di Tamrin itu. Yang di Agora tuh yang di atas itu, menara itu yang ke atas. Ya lihat kayak gitu kita kan yang namanya wisata nggak harus lihat candi sama pantai melulu. Dan lihat Ancol yang pantai itu yang buat kita kepanasan. Buat beberapa orang, buat bule-bule mungkin hal yang menyenangkan. Paket itu yang harus diciptakan. Komo melakukan itu. Punya collab fashion dan jalan, daya beli ada. Persib juga mungkin bisa melakukan hal kayak gini. Karena Bandung kan katanya kota kuliner, lebih adem.
Paris Van Java. Jadi bisa dilakukan. Gitu. Ini Como nih menerapkan apa namanya strategi Moneyball. Moneyball tuh strategi yang diperkenalan oleh gue nonton filmnya sih, yang main Brad Pitt gitu. Billy Bean ya, baseball ya kalau nggak salah ya. Ya. Ini yang main tuh Brad Pitt. Karena hidup dia berat, maka bodinya Pitt. Gitu. Gitu. Makanya dia menerapkan cara kayak gitu. Ada analis data science, ada rekrut pemain yang undervalued, pemain dari usia muda kayak Fabregas. Fabregas sekarang ada di sini nih, di Como. Dulu waktu lagi di Arsenal kan diambil waktu umurnya belum 14. Lalu kemudian di umur 18 kasih kontrak pro. Karena pemain syarat punya kontrak pro kalau nggak salah di umur 18. Thierry Henry kalau ingat dulu waktu di Juventus juga underrated kan. Pemain bagus tapi nggak dapat tempat dengan baik. Patrick Vieira juga ada di Arsenal. Como gue nggak bilang niru. Tapi Como melakukan bisnis dengan cara yang benar di sepak bola. Pendekatannya pure bisnis. Cesc Fabregas pelatih yang ternyata cocok nih di Como dengan filosofi bisnis, filosofi bermain dan segala macam. Jadi ada yang nanya mana yang benar? Como menemukan Cesc, apa Cesc yang menemukan Como? Yang gue tahu pasti ketika masuk Como ditanya Cesc mampu bernyanyi si Como, kawan yang sederhana. Pada tahu gak sih lagu itu? Tua-tua lu nggak tahu. Nah ini ada pemain juga yang bagus tuh, ada Nico Paz. Nico Paz itu pemain Argentina yang kemarin nggak pernah turun. Pemain Real Madrid kan ya? Pemain Real Madrid dipinjem yang kemudian ada di situ. Terus ada itu Alvaro Morata mau geradakan tetap bagus mainnya. Pemain yang ada di situ juga. Nah terus ada pemain ini nih yang di orang bangsa Indonesia harapkan akan turun di Champions League. Karena akan menjadi tulisan semua netizen tuh. Dan nanti begitu September akan diharapkan memimpin gawang Indonesia. Itu Emil Mulyadi. Yang kiper mereka yang akan balik. Ini Emil nih sebenarnya kipernya Como. Tapi dipinjemin ke Cremonese. Cremonese turun ke bawah. Emil balik. Apakah Emil akan turun di Champions League? Ya kita lihat aja nanti. Sebetulnya dipinjemin lagi. Ya nggak tahu kalau mau ngomong jangan dipinjemin ke Indonesia. Karena kalau dipinjemin ke Indonesia ntar pada komplain lagi. Nah menurut lo model bisnis kayak Como itu kalau dibawa ke Indonesia, klub mana yang paling mungkin melakukan yang sama?